Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi, terutama sastra dan teater. Di video ini, saya akan berbagi bacaan tentang siapakah orang yang mengadaptasi dan mengapa melakukan adaptasi. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Menentukan siapa yang disebut sebagai pengadaptasi dalam sebuah adaptasi bisa menjadi hal yang sederhana maupun juga rumit, tergantung pada konteksnya. Jika seorang penulis mengadaptasi karyanya sendiri ke dalam bentuk lain, maka jelas ia adalah pengadaptasinya. Namun ketika seorang penulis yang berbeda yang mengadaptasi karya tersebut, peran pengadaptasi bisa lebih kompleks. Dalam adaptasi teater misalnya seorang penulis naskah dapat dengan mudah diidentifikasi sebagai pengadaptasi. Namun dalam adaptasi misalnya drama musikal atau opera, pertanyaan ini menjadi lebih sulit dijawab. Apakah pengadaptasinya adalah penulis naskah atau komposer atau keduanya? Kompleksitas ini semakin meningkat dalam media baru di mana adaptasi seringkali merupakan hasil kerja kolektif. Ketika sebuah karya dipindahkan ke bentuk pertunjukan atau media interaktif, proses adaptasi tidak lagi bersifat tunggal melainkan sangat kolaboratif. Perpindahan ini seringkali menimbulkan tantangan seperti yang terlihat misalnya dalam adaptasi teater. Dalam media digital interaktif misalnya, adaptasi melibatkan banyak pihak yang secara dinamis membentuk dan mengubah karya selama proses interaksi. Di dunia film dan televisi, menentukan siapa pengadaptasi utama juga tidaklah mudah. Apakah yang dianggap sebagai pengadaptasi adalah penulis skenario yang mengembangkan ceritanya, karakter tokoh-tokohnya, dan dialognya, atau sutradara yang memiliki kendali atas visi keseluruhan karyanya Kadang-kadang naskah film mengalami banyak perubahan melalui revisi oleh beberapa penulis dan proses penyuntingan, sehingga sulit menentukan siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas adaptasi tersebut. Selain itu, ada banyak seniman lain yang berperan dalam adaptasi, seperti komposer yang menciptakan musik untuk memperkuat suasana, emosi. Ada juga desainer kostum lalu ada tata panggung yang menafsirkan visual serta sinematografer yang membangun atmosfer melalui misalnya pencahayaan, visual, dan sudut kamera Lalu para aktor pun turut memengaruhi adaptasi dengan cara mereka menghidupkan karakternya. Meskipun biasanya mereka bekerja berdasarkan naskah yang sudah ada Bahkan penyunting film memiliki peran penting dalam membentuk atau menyelesaikan hasil akhir sebuah adaptasi. Meskipun begitu, dalam dunia perfilman dan teater biasanya sutradara yang dianggap sebagai sosok utama dalam adaptasi. Sebagai pemimpin kreatif, sutradara mengarahkan seluruh elemen untuk menciptakan sebuah karya yang memiliki interpretasi dan gaya uniknya sendiri. Namun, karena sifatnya yang sangat kolaboratif, dapat dikatakan bahwa adaptasi adalah hasil kerja banyak individu
yang tentu saja masing-masing berkontribusi dalam menciptakan bentuk baru dari sebuah karya. Jadi kesimpulannya, dalam film dan opera ya, atau teater, meskipun banyak seniman terlibat, sutradara sering dianggap sebagai penanggung jawab utama atas adaptasi. Namun biasanya proses adaptasi dimulai dengan penulis naskah, penulis skenario yang pertama kali menerjemahkan teks ke dalam media baru. Seperti misalnya dalam drama musikal, di mana komposer dan penulis berbagi peran. Ya, dalam film, sutradara dan penulis skenario berbagi tanggung jawab utama atas adaptasi. Pada akhirnya, adaptasi bukan sekadar reproduksi, tetapi sebuah interpretasi dan penciptaan ulang. Adaptasi tidak hanya tunduk pada batasan media, tetapi juga pada gaya dan visi kreatif pengadaptasinya. Ya. Oleh karena itu, menentukan siapa pengadaptasinya bukanlah pertanyaan yang memiliki satu jawaban pasti, karena dalam banyak kasus, adaptasi adalah hasil dari kolaborasi banyak pihak. Selanjutnya adalah kita bahas mengapa adaptasi. Mengapa melakukan adaptasi? Saat ini adaptasi muncul di berbagai media dan banyak seniman memilih untuk tidak hanya mengadaptasi karya lain, tetapi juga menjadikannya ciptaan ya, yang berdiri sendiri. Beberapa komposer, ya, koreografer, dan misalnya pembuat film telah melakukan adaptasi ini ya. Meskipun tanggapan terhadap adaptasi seringkali bernuansa moralistik. Istilah seperti ketidaksetiaan, pengkhianatan, dan penodaan ya sering digunakan untuk menggambarkan adaptasi yang dianggap menyimpang dari sumber aslinya. Seperti yang dikemukakan oleh misalnya Robert Stem ya. Pendekatan ini cenderung melihat adaptasi sebagai tindakan yang negatif dan tidak sah ya. Namun banyak pihak berpendapat bahwa sudut pandang ini sudah saatnya ditinggalkan. Pertanyaan yang lebih mendalam adalah mengapa seseorang memilih menjadi pengadaptasi ya, meski tahu bahwa karyanya akan dibandingkan dengan versi aslinya dan kemungkinan akan dianggap kurang baik. Apa yang sebenarnya mendorong mereka untuk mengambil resiko dikecam ya karena dianggap hanya mencari keuntungan finansial? Adaptasi seringkali mencerminkan kreativitas individu, tetapi jarang mendapatkan pengakuan yang setara dengan penciptaan karya baru. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah seorang pengadaptasi harus memiliki sifat masokis ya, di samping kualitas ideal lainnya seperti kerendahan hati, rasa hormat, dan kecerdasan. Pertama yang akan dibahas adalah daya tarik ekonomi. Salah satu alasan utama di balik adaptasi adalah faktor ekonomi. Meskipun ada anggapan bahwa video game berkualitas tidak dapat dibuat ya dari adaptasi ya. Industri hiburan membuktikan sebaliknya dengan semakin banyaknya film yang diadaptasi menjadi video game dan sebaliknya. Tujuan utamanya adalah memanfaatkan kesuksesan produk yang sudah ada ya untuk menjangkau pasar yang lebih luas ya. Namun tidak semua adaptasi ini berhasil secara komersil ya atau mendapatkan apresiasi kritis yang tinggi. Seni kolaboratif ya seperti teater, opera atau drama musikal ya dan film membutuhkan investasi besar sehingga cenderung memilih adaptasi sebagai
langkah aman ya untuk menarik penonton yang sudah mengenal materi aslinya. Produser dan investor mencari jaminan kesuksesan yang seringkali berarti mengandalkan cerita yang sudah populer. Selain itu, dalam industri hiburan, peran penulis skenario seringkali dianggap sekunder ya, dibandingkan dengan sutradara atau aktornya ya. Biaya hak adaptasi untuk novel itu kecil ya, sementara penulis terkenal dapat memperoleh keuntungan besar karena nama mereka sendiri bisa menarik perhatian penonton. Di sisi lain, novelis yang bekerja untuk industri film kerap dipandang sebagai seniman kelas 2 ya, karena mereka tidak menciptakan cerita dari nol ya, melainkan bekerja dari naskah yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah ini semacam tantangan ya, yakni kendala hukum. Dari sisi hukum, adaptasi tidak hanya didorong oleh keuntungan, tetapi juga dikendalikan oleh regulasi terkait hak cipta dan kepemilikan intelektual. Pembuat adaptasi seringkali dihadapkan pada tantangan hukum jika dianggap melanggar hak cipta, seperti yang terjadi pada beberapa film dan video game yang menghadapi tuntutan hukum terkait penggunaan materi dari karya asli tanpa izin. Kalau di Amerika ya, jadi dalam hukum Amerika, standar pelanggaran hak cipta hanya mencakup penyalinan kata-kata secara harfiah. Gugatan terhadap film yang didasarkan pada novel seringkali tidak berhasil karena pengadilan melihat aspek lain seperti alurnya, suasana, dan karakter yang dapat diubah dalam proses adaptasi. Namun, jika seorang penulis ini dapat membuktikan adanya kerugian finansial akibat adaptasi yang tidak sah, maka masih ada peluang untuk menuntut ya. Parodi memiliki perlindungan hukum karena dianggap sebagai bentuk kritik terhadap karya aslinya ya, bukan sekadar penyalinan ya. Beberapa kasus hukum menunjukkan bahwa parodi ini dapat lolos dari tuntutan dengan alasan kebebasan berekspresi. Di dunia seni dan hiburan, praktek apropriasi ya juga menimbulkan perdebatan hukum. Seniman yang mengadaptasi atau mengambil elemen dari karya lain untuk menciptakan sesuatu yang baru bisa menghadapi tuntutan hukum jika dianggap melanggar hak cipta. Namun ada juga pendekatan yang lebih terbuka ya, seperti model open source dan lisensi Creative Commons ya, yang memungkinkan seniman berbagi karya mereka secara lebih bebas dan berkolaborasi dalam komunitas kreatif ya. Yang selanjutnya adalah modal budaya di dalam adaptasi ya. Selain faktor estetika dan komersil ya, adaptasi juga dapat didorong oleh keinginan untuk meningkatkan modal kultural, modal budaya. Hierarki seni dan media yang dianggap lebih tinggi ini seringkali mendorong pencipta untuk mengadaptasi karya yang sudah memiliki reputasi yang baik ya. Dalam sejarah perfilman, banyak adaptasi awal ini dibuat berdasarkan karya-karya sastra klasik ya, untuk mendapatkan legitimasi budaya. Di sisi lain, ada juga bentuk akreditasi budaya yang bergerak ke arah sebaliknya. Misalnya, musisi klasik terkadang ingin menjangkau halayak yang lebih luas ya, dengan menyusun ulang karya populer ya dalam format musik klasik ya.
Hal serupa juga terjadi dalam dunia pendidikan ya, di mana adaptasi sastra ke film dan televisi seringkali bertujuan untuk membantu mahasiswa dan pengajar ini dalam memahami karya sastra melalui media visual ya. Dan saat ini industri pendidikan bahkan menyediakan sumber daya khusus untuk memanfaatkan adaptasi dalam pembelajaran. Regulasi dalam dunia hiburan juga mempengaruhi bagaimana modal kultural ini berperan dalam adaptasi. Pada periode tertentu, ya, kode etik perfilman ini membatasi kebebasan adaptasi dengan alasan moralitas. Ya. Bahkan karya sastra klasik sekalipun bisa menghadapi sensor ketat ya jika mengandung elemen yang dianggap kontroversial. Akibatnya, meskipun adaptasi tetap berlangsung, pilihan karya yang diadaptasi menjadi lebih terbatas. Ya, selanjutnya adalah motif pribadi dan politik dalam adaptasi. Selain faktor budaya dan ekonomi, pengadaptasi juga memiliki alasan pribadi dan politik dalam memilih dan menafsirkan sebuah karya. Dalam beberapa kasus, adaptasi dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap karya asli. Sementara dalam kasus yang lain, ini adaptasi justru bertujuan untuk menghormati karya tersebut, untuk mengapresiasi. Dalam dunia teater misalnya, ya, sebuah adaptasi bisa menyoroti kritik sosial yang terkandung dalam karya asli daripada sekadar menampilkan ceritanya secara langsung. Ya. Sebaliknya, ada pula adaptasi film yang lebih memilih untuk tetap setia pada naskah aslinya, ya, tanpa banyak perubahan. Namun di sisi lain, beberapa adaptasi ini dilakukan dengan tujuan yang lebih radikal, ya, seperti menggugat otoritas budaya dari karya klasik. Misalnya. Dalam dunia musik, adaptasi juga digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa penyanyi ini melakukan misalnya cover lagu sebagai penghormatan terhadap musisi sebelumnya. Sementara yang lain justru menggunakan adaptasi sebagai bentuk kritik. Misalnya, kritik seorang penyanyi perempuan yang mengcover lagu yang awalnya ditulis dari sudut pandang pria dengan lirik yang bernuansa misoginis misalnya ya. Interpretasi yang baru bisa membalikkan makna lagu tersebut dan memberikan perspektif yang lebih tajam terhadap isu gender. Adaptasi juga seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan politik dan sosial. Ya. Dalam beberapa kasus, pengadaptasi ini mengubah elemen-elemen dalam cerita ya untuk menyoroti isu-isu seperti kolonialisme, feminisme, atau kritik terhadap sistem sosial tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa adaptasi bukan hanya sekadar upaya mempertahankan cerita lama dalam format yang baru, tetapi juga bisa menjadi sarana untuk menyuarakan ideologi dan gagasan yang relevan dengan zaman. Namun, tidak semua motivasi adaptasi bersifat politis atau ideologis. Dalam beberapa kasus, alasan utama pengadaptasi bersifat lebih personal, seperti pengalaman pribadi mereka dengan karya aslinya, ya, atau keinginan untuk memberikan interpretasi yang lebih dekat dengan latar budaya tertentu. Ya. Hal ini semakin diakui ya dalam kajian adaptasi yang kini lebih memperhatikan faktor-faktor historis, sosial, dan personal ya, yang memengaruhi proses adaptasi. Baik, kesimpulannya adalah
adaptasi merupakan bagian tak terpisahkan dari dunia seni dan hiburan. Motivasi di baliknya bisa beragam, mulai dari eksplorasi kreatif ya hingga pertimbangan ekonomi dan hukum ya. Dan meskipun seringkali dipandang sebelah mata atau bahkan dianggap sebagai tindakan tidak sah ya, adaptasi terus berkembang dan memainkan peran penting dalam menjaga relevansi karya-karya lama dalam konteks yang baru. Pemahaman yang lebih mendalam tentang proses adaptasi dapat membantu kita melihatnya sebagai bentuk ekspresi kreatif yang sah dan bernilai. Adaptasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan teks yang terus berkembang melalui berbagai versi dan interpretasi. Dalam dunia akademik, pendekatan historis dalam menganalisis adaptasi semakin berkembang ya, untuk memahami bagaimana perubahan dalam media, budaya, dan politik memengaruhi proses adaptasi dari waktu ke waktu ya, dengan melihat adaptasi sebagai sebuah teks yang cair ya. Kita dapat memahami bagaimana faktor ekonomi, hukum, budaya, politik, dan pribadi ya berperan dalam membentuk karya baru dari bahan yang sudah ada. Demikianlah pembahasan tentang siapa orang yang mengadaptasi dan mengapa melakukan adaptasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya.